Halo, assalamualaikum. Kembali lagi sama aku. Kali ini Adianya lagi di Jakarta. Ini sama Boni. Boni temenin kakak Amel ya. Oke, jadi hari ini aku pengen bacain pertanyaan-pertanyaan yang paling sering aku dapatkan dari adik-adik SMA ataupun SMP tentang kuliah di kedokteran. Jadi aku udah rangkum dari sekian pertanyaan menjadi 5 pertanyaan tersering yang aku dapatkan, sehingga let's go. Pertama, kalau kuliah kedokteran itu udah nggak ada hitung-hitungannya ya kak? Perlu teman-teman ketahui di sini bahwa kalau teman-teman masuk kedokteran itu nggak secara otomatis lepas dari hitung-hitungan. Teman-teman nggak suka fisika, matematika, kimia gitu, pengennya jadi masuk kedokteran karena nggak ada hitungannya. Oh, salah besar. Di kedokteran itu kita memang banyak belajar biologi, cuma hitung-hitungannya itu juga ada. Jadi ya kayak praktikum itu hitung sel darah, terus hitung dosis. Kalau udah masalah obat-obatan itu nggak bisa lepas dari hitung-hitungan. Statistik, apalagi pas skripsian tuh teman-teman. Jadi jangan menjadikan alasan bahwa pengen masuk kedokteran karena nggak suka hitung-hitungan. Nah, nanti kamu akan kecewa guys. Oke, yang kedua, kak, aku nggak kuat hafalan, apa bakal bisa ngikutin pelajaran di kedokteran? Nah, oke, jadi penting adalah kalau di kedokteran itu understand the concept. Jadi misalnya nih sistem pernapasan, udara itu masuk lewat hidung dulu, diapain di hidung, terus masuk ke trakea sampai ke paru-paru, itu gimana prosesnya? Itu understand the concept. Makanya kalau misalnya di kedokteran itu kita belajar anatomi, fisiologi yang menjadikan pelajaran itu menjadi satu. Jadi ada gambarnya, anatomi. Sistem pernapasan itu gambarnya seperti ini. Terus jadi kita kayak membayangkan, udara tuh lewatnya masuk begini, terus tekanan itu berubahnya bagaimana. Jadi yang kita pahami itu adalah konsepnya. Kalau hafal-hafalan itu lebih kepada obat ya kalau aku. Menurut aku lebih kepada obat. Kalau obat tuh bener-bener hafal mati. Jadi nggak ada konsepnya. Kalau apalagi nama-nama obat sudah ada yang generik, apalagi yang paten banyak banget. Jadi itu benar-benar harus dihafalin. Makanya kalau misal teman-teman nggak kuat hafalan, penting adalah sistem belajarnya yang diperbaikin. Bagaimana caranya agar belajarnya itu dengan benar, dengan baik, sehingga yang seharusnya dihafal malah dimengerti. Yang penting tuh paham kan, bukan hafal. Kalau hafal itu dalam waktu sekian lama kan hilang, tapi kalau paham selamanya akan nempel di otak begitu. Dan ingat, yang penting itu adalah ilmu tuh di dalam otak, bukan di luar kepala ya. Nanti hafal di luar kepala, itu salah ya kan Boni? Oke, yang ketiga, tugasnya di kedokteran itu banyak ya. Nah, ini kalau di kedokteran itu tergantung lagi di universitas mana. Kalau di Unmul, di kedokteran Universitas Mula Warman, itu saat preklinik tugasnya itu sedikit. Seminggu itu ada tugas diskusi kelompok kecil, praktikum, ada tugas keterampilan klinis. Nah itu hitungannya sedikit lah, aku nggak ngerti ya. Apa aku ngebandingin ini sama waktu SMA, karena SMA kan literally memang satu hari itu 5 PR. Dipikir-pikir, dihitung kembali, tugas di kedokteran Unmul itu sedikit kalau waktu preklinik. Kalau koas beda lagi ya, emang banyak. Jadi yang banyak itu apa? Beban belajarnya guys. Kalau misalnya nih besok tuh ada diskusi kelompok atau tutorial ya namanya, itu kita harus belajar dari halaman ini sampai halaman ini. Nah itu banyak banget. Dan besoknya lagi ada kuliah ini. Nah kita harus belajar dulu kan sebelum kuliah itu. Jadi beban belajarnya yang banyak dibanding tugasnya itu, ya kan? Pertanyaan keempat, kuliah di FK itu susah nggak kak? Oke, jadi ini pertanyaan yang paling sering aku dapatkan, terpaling sering. Jadi ini pertanyaan yang kalau kalian tanyakan kepada seluruh mahasiswa kedokteran dari Indonesia sampai Amerika, Inggris, Jerman, semuanya bakal jawab sama. Susah. Tapi begini, lanjutan dari jawaban susah itu tergantung lagi kepada siapa yang kalian tanyakan. Kalau kalian menanyakan pertanyaan ini kepada orang yang tidak suka di kedokteran, tidak ingin sebenarnya masuk kedokteran atau dipaksa oleh orang tuanya, kata susah itu bakal dilanjutkan dengan berbagai macam alasan mengapa kuliah di kedokteran itu tidak direkomendasikan.
capek lah, inilah, itulah, 1000 macam alasan yang pengen membuat kalian gak usah deh, gak jadi masuk kedokteran. Tapi kalau teman-teman menanyakan ini kepada orang yang emang suka berada di kedokteran, yang pengen jadi dokter, yang bener-bener kekeh pengen jadi dokter, itu justru teman-teman bakal menemukan bahwa lebih susah itu, ternyata ada yang sisi positifnya. Kalau kalian nanya pertanyaan ini ke aku, ya emang susah. Cuman ya sesusah apapun yang akan aku jalani karena aku pengen banget jadi dokter, pengen banget, iya kan, Bu ini. Aku pengen banget jadi dokter, makanya mau itu polisi tidur kayak atau air terjun kayak atau lembah gunung, semua akan aku lewati sesusah apapun. Begitu, banyak sekali sisi positifnya. Teman-teman bakal menemukan banyak sisi positif di kedokteran yang nggak perlu aku uraikan lagi karena emang sebagus itu. Makanya pertanyaan ini bisa menjebak. Kalau misalnya teman-teman emang pengen masuk kedokteran, tanyakan pertanyaan yang ini, yang nomor 4 ini kepada orang yang emang suka di kedokteran. Tapi kalau emang teman-teman tidak ingin masuk kedokteran dan ingin mencari argumen meyakinkan diri, aku emang nggak pengen masuk kedokteran, maka tanyakan ini kepada orang-orang yang tidak suka masuk kedokteran atau yang menyesal masuk kedokteran, karena banyak juga yang seperti itu. Karena apapun profesi yang kita jalani, kuliah apapun yang kita lalui, itu pasti akan ada susahnya. Nah, kalau kita mikir susahnya terus, ya kapan majunya gitu kan. Jadi nggak mungkin sesuatu itu dilalui dengan mudah terus begitu, pasti akan ada saat-saat yang susah. Yang penting dari ini adalah teman-teman kuatin pengen jadi dokter tuh yang pengen banget, jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah menyesal di tengah jalan, bakal jadi berhenti di tengah jalan kalau nggak bener-bener pengen jadi dokter. Makanya yang penting teman-teman bener-bener yakin, bener-bener kekeh bahwa teman-teman itu pengen jadi dokter, dan bukan karena paksaan orang tua, bukan karena paksaan dari orang-orang sekitar, tapi karena dari diri sendiri pengen jadi dokter. Sehingga apapun yang dilalui nanti pada saat sudah kuliah atau pada saat koas, itu teman-teman bakal kuat, tetap bisa melewati itu semua. Karena kembali lagi, teman-teman emang pengen jadi dokter, bukan dari paksaan orang-orang sekitar, seperti itu. Pertanyaan kelima, kenapa sih Kak pengen masuk FK? Oke, jadi untuk pertanyaan ini, yang pertama adalah aku pengen bantu orang. Mungkin jawaban aku ini itu bakal terdengar klasik ya. Teman-teman juga kalau misalnya masuk kedokteran menjawab pertanyaan ini saat ospek atau saat ditanya kakak tingkat, akan banyak orang yang bilang bahwa ini jawaban yang klasik. Tapi ini adalah jawaban yang sangat mulia, dan memang kalau misalnya niat dari dalam hati yang seperti itu, maka insya Allah yang di atas itu akan memudahkan kita, melancarkan kita dalam menjalani kehidupan selama di kedokteran itu. Makanya kalau misalnya niatnya pengen bantu orang, ya udah emang pengen bantu orang. Kalau misalnya ada yang bilang pengen jadi dokter karena pengen kaya, itu salah besar. Kalau pengen kaya jangan jadi dokter, jadi pembisnis aja. Karena kalau jadi dokter itu kayanya, itu kaya akan pahala. Ngerti nggak? Bukan kaya materi. Jadi kalau teman-teman pengen kaya akan pahala yang melimpah ruah, ayo jadi dokter. Bersama kita akan banyak bantu orang dan dapat banyak pahala. Yang penting niatnya yang benar, bahwa pengen ngobatin karena pengen ngebantu. Kamu lagi bikin YouTube. Jadi itu aja sharing singkat hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang nonton ini. Dan kalau ada yang punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tanya aku lewat DM atau komen atau chat dan sebagainya. Aku bakal berusaha jawab sebaik mungkin. Dan itu saja. Oke, dadah. Assalamualaikum.